istrinya itu disekap. Istrinya disekap oleh suku Bugis, diasingkan ke Pulau Bayam. Jadi setelah lama dia berpisah sama suaminya, akhirnya Tengku Kamariah membuat surat untuk suaminya, Raja Kecil. Kanda, dengan perasaan kerinduanku, jemputlah Adinda beserta anak kita, walaupun dalam keadaan perang. Raja Kecil menangis membaca surat istrinya. Kenapa? Setelah anaknya lahir, makanya diberi nama Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu nama timang-timang. Kenapa? Dia seperti cinta yang terbuang. Ketika dia lahir, suaminya nggak di situ, dia dipengaruhi oleh abangnya. Udahlah, kau cerailah sama Raja Kecil tuh, kau kunikahkan dengan suku Bugis yang kaya ini. Apa katanya? Aku bukan masalah kekayaan bang, tapi ketulusan dia. Nah, ini masalah cinta, ketulusan dia. Akhirnya setelah membaca surat dari istrinya, dikumpullah prajurit. Dikumpul prajurit, dibawanya perempuan. Ketika sampai di Pulau Bayan, dibilangnya, pergi kau jemput istriku, bilang suaminya menjemput. Kemudian berperanglah dia dengan orang-orang Bugis. Yang orang-orang Bugis yang mati itu adalah orang-orang yang menurut saya cara berpikirnya ketek. Kenapa? Yang selamat itulah orang-orang Bugis yang lari. Apa sebab dia lari? Dia berpikir yang diinstruksikan oleh Sultan Johor ini salah. Raja Kecil ini ingin menjemput anak dan istrinya. Kenapa kita halang dia menjemput anak istrinya? Berarti salah kita. Biarkan dia menjemput anak istri, kan itu haknya dia. Akhirnya doalah sini. Itulah awalnya 1723 itu kerajaan. Nama Tengku Buang Asmara itu nama panjangnya adalah Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah. Kemudian dari istri yang pertama, dari istri Sultan Siak pertama tadi, orang Palembang, lahirlah itulah Sultan Siak yang keempat, namanya Sultan Alam. Umatnya itu orang Palembang. Tapi ketika dia meninggal, awalnya mereka berteman, Sultan Siak kedua keempat berteman, kakak beradik satu ayah dan ibu. Habis itu kapan dia mulai berperang kakak beradik ini? Ketika ayahnya melantik adiknya. Ketika melantik adiknya, ditanya oleh Sultan Siak yang keempat, Sultan Alam, ayah, kenapa ayah lantik adikku? Sedangkan aku adalah anak tua. Disitulah ayahnya menangis. Nak, ibu kau tidak ningrat. Ngerti nggak? Ibu kau tidak ningrat. Artinya ibu kau bukan orang bangsawan. Disitulah dia nangis dia keluarlah dari Buangkan. Nah, itu ceritanya. Keluar dari Buangkan, dia mencari dukungan. Setelah itulah dia perang. Jadi Sultan Siak kedua, Tengku Buang Asmara itu dia dinobatkan di Tapung oleh Raja Pagaruyung, Raja Nancakti. Setelah dia dinobatkan jadi sultan, dipindahlah ibu kota kerajaan itu ke Mempura, ke seberang sungai. Seberang sungai itu ada kerajaan. Itu situsnya sudah kita lihat di Citra Satelit kemarin. Jadi apa sebab, di mana letak hero dia selaku untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional waktu bisa nggak kita bayangkan bahwa Sungai Siak ini di abad 16 kapal Portugis, Inggris, Belanda lalu lalang dari sini, berhentinya ke di Selatan. Maka tahun 1751 Inggris membuat peta dan dari atas kapal itu di depan Sungai Paning. Petanya masih ada, itu dokumen kita. Ketika peta dibuat, kemudian barulah dibuat benteng di Pulau Guntung. Ketika dibuat benteng inilah Raja Tengku Buang Asmara nanya sama Belandanya, itu apa? Langsung dibilangnya, kami akan membuat pos ini, pos pajakan, kami akan setiap siapa lewat sini akan kami ambil pajaknya. Dibilang Tengku Buang Asmara, ini kerajaanku. Ini kerajaan. Kenapa bercampur? Akhirnya itulah awal perang. Ya, awal perang. Karena di pulau di tengah-tengah sungai ini ada pulau Guntung itu, dikelilingi oleh meriam. Inilah meriamnya, ini meriam pampasan perang. Semuanya adalah pampasan perang. Jadi ketika dia Tengku Buang Asmara berpikir gimana caranya untuk menghancurkan pos Belanda ini. Nah, jadi
tepatnya pas tanggal 5 November tahun 1759